Baik pemirsa, kita akan lanjutkan. Kali ini kami menyoroti juga, hari ini Komisi 3 DPR melakukan voting untuk memilih calon pemimpin atau pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami Anwar Fuadi di Gedung DPR RI. Anwar, selamat siang. Bagaimana jalannya proses di DPR hari ini? Apakah atau jam berapa nanti akan segera diumumkan nama-nama yang terpilih? Ya, Anggi, yang saat ini berlangsung di Komisi 3 DPR RI adalah rapat pleno untuk memilih dan juga menetapkan calon pimpinan dan juga calon anggota Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Saat ini proses voting masih berlangsung, tadi dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tadi Habibur Rahman sebagai pimpinan sidang mengatakan untuk rapat pleno kali ini akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan pantau begitu pukul berapa tepatnya nanti untuk nama calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 akan diumumkan langsung oleh Komisi 3 DPR RI. Sedikit saya jelaskan, Anggi, terkait dengan mekanisme pada hari ini. Ini masing-masing anggota Komisi 3 DPR RI berdasarkan informasi yang disampaikan Habibur Rahman pada hari ini, pemilik suara ini dihadiri 44 dari 47 anggota Komisi 3. Masing-masing di antara mereka nanti akan mencontreng 5 nama dari total 10 nama untuk masing-masing capim dan juga Dewas KPK yang ada di surat suara. Dan khusus untuk capim KPK nanti mereka akan menandai nama mana yang akan mereka pilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan setelah proses ini selesai nantinya akan dilakukan penghitungan suara untuk menentukan siapa saja nantinya akan terpilih menjadi pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan lihat ke ruangan Komisi 3 DPR RI untuk melihat proses voting yang saat ini tengah berlangsung, Anggi. Bamsud? Enggak, perlu, jangan. Kalau Bamsud, Mas Bamsud ini, ya. Ini Wakil Ketua DPR. Oh. Pak Rikwanto. Ini Pak Rikwanto pikirannya sudah ke Kaltim ini, Kalsel. Ya. Sudah Kalsel nih. Pak Rikwanto, ya. Kadip Humas Komisi 3. Pak Mangihut Sinaga. Ini salah nggak nih? Ini kalau ini Humas Kejaksaan Agung. Iya, yo silakan. Pak Beni Utama, Pak Rizky Faisal, ini bos dari Batam, mana Pak Rizky? Siap, bos. Oke, kita akan menunggu proses pemungutan suara atau voting yang saat ini berlangsung untuk kemudian nanti dilakukan penghitungan dan akan diumumkan pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK terpilih untuk periode 2024-2029. Nah, kita melihat dalam dinamika yang terjadi sejak hari Senin proses uji kelayakan dan kepatutan ada banyak hal memang yang menarik untuk disimak dan disoroti terkait dengan operasi tangkap tangan. Ada salah satu calon pimpinan yaitu Johanis Tanak yang mengatakan jika ia terpilih nanti menjadi ketua KPK maka OTT ini akan dihilangkan karena menurutnya keberhasilan untuk penanganan tindak pidana korupsi tidak dihitung dari OTT. Lalu kemudian ada hal lain yang menarik dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, misalnya bagaimana calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK ini menghadapi intervensi-intervensi yang terjadi selama pengusutan kasus korupsi. Lalu kemudian untuk Dewas sendiri ada diskusi terkait bagaimana kemudian anggota
anggota Dewas yang terpilih nanti memaksimalkan proses pengawasan, lalu kemudian memaksimalkan penindakan pelanggaran etik yang dilakukan di tengah kewenangan dari Dewan Pengawas KPK ini yang bisa dikatakan terbatas, atau bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa Dewas KPK ini seperti macan ompong, tidak ada kekuatannya. Dan ini bisa kita lihat dari periode sebelumnya. Ada kasus yang menjerat Ketua KPK saat itu Firly Bahuri, dan sanksi tertinggi yang bisa dijatuhkan oleh Dewan Pengawas KPK pada saat itu hanya merekomendasikan agar Firly mundur dari jabatannya. Dan hal inilah yang nanti akan kita lihat bagaimana sepak terjang dari Dewas yang terpilih begitu ya menangani berbagai hal di KPK ini, mengingat fungsinya juga sangat sentral untuk melakukan pengawasan di Komisi Pemberantasan Korupsi di tengah kewenangannya yang terbatas. Lalu kemudian juga hal lain yang menarik untuk disoroti dalam proses uji kepatutan dan kelayakan adalah terkait hubungan antara pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK. Karena berkaca di 5 tahun sebelumnya juga banyak kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di ruang publik terkait tidak akurnya hubungan antara Dewas dan juga pimpinan KPK. Dan bagaimana ini kemudian bisa diperbaiki oleh baik itu calon pimpinan dan juga calon Dewas KPK yang nantinya terpilih untuk masa bakti 2024 sampai 2029. Dan untuk proses yang berlangsung, ini proses sudah cukup panjang berlangsung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sempat ada waktu itu pihak-pihak yang menolak dan meminta kepada Prabowo Subianto untuk melakukan seleksi ulang begitu dan memasukkan masing-masing 10 nama baru di era pemerintahan Prabowo Subianto. Namun nyatanya Presiden Prabowo tetap memakai nama-nama yang telah diusulkan melalui tahap seleksi yang sudah berlangsung di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat siapa nanti akan dipilih oleh Komisi 3 DPR RI yang akan berada di pucuk pimpinan atau di pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena tentunya pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK ke depan akan menentukan seperti apa jalannya pemberantasan korupsi melalui lembaga anti rasuah ini. Lalu kemudian juga untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada bulan September 2024 ini, kepercayaan publik terhadap KPK ini masih sangat rendah dibandingkan dengan lembaga negara lain. Bahkan untuk lembaga atau institusi penegak hukum ini KPK menjadi yang paling rendah, hanya dengan 61% saja publik yang percaya dengan kinerja KPK. Dan tentunya inilah yang harus kemudian nantinya diperbaiki oleh pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK yang terpilih dalam rapat pleno yang akan diumumkan hasilnya pada siang hari ini dan sudah dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat sosok-sosok dari 10 orang, baik itu Capim dan juga Dewan Pengawas KPK, mereka sebenarnya bukan orang yang benar-benar baru. Mereka sudah memiliki kiprah, baik itu di swasta ataupun juga di lembaga-lembaga negara. Bahkan tidak sulit untuk menemukan profil dari calon pimpinan dan juga Dewas KPK dari 10 orang yang sudah ditetapkan dan sudah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Dan kita akan lihat, dan kita sudah mengetahui begitu ya, dari proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan terbuka setiap harinya mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis ini, bagaimana komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi, melakukan pengawasan terkait dengan kinerja-kinerja KPK, apa yang akan mereka lakukan nanti. Bahkan makalah-makalah ini sudah dilakukan, yang mereka buat sebelumnya sudah dilakukan pendalaman juga oleh Komisi 3 DPR RI. Ini tentunya menjadi cukup untuk kita bisa menilai siapa nanti yang akan terpilih dan seperti apa masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 5 tahun mendatang. Sembari menunggu prosesnya, kita kembalikan dulu ke studio. Anggi. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.